Kira-kira. Ya seperti itulah. Kita tidak mau memprediksikan penggunaan fasilitas hidup. Ya namanya bawa mobil ya harus ready operasionalnya. Ya kalau bawa mobil kalau tidak ngantongin duit 10 juta ya jangan bawa mobil. Ya kalau nyebrang aja hitung-hitungan. Kalau kita punya pesawat terbang harus punya landasannya, minimal sewa. Kalau punya kapal kita harus punya tempat bersandar. Nggak punya sendiri ya sewa, kerjasama, ya kan? Nah, begitu. Nyebrangnya tekon, masya Allah, pelit amat hidup. Kan untuk diri sendiri. Planning programnya apa datang? Ini dan malah kita disuruh apa yang akan kita bicarakan gitu dia bahasanya. Kok aneh? Ada satu yang belum divaksin, minta disusun juga buat agenda kegiatan yang perlu disampaikan nanti, tema nanti tim Global Media Group gitu ya. Dan jaringan wirausaha Indonesia apa saja dari mulai kita sampai hingga selesai, Pak. Kalau bisa acara intinya apa saja, susunan acaranya setelah besok di kediaman Pak Lobertus. Seperti ulasan mengenai pemahaman kode etik jurnalistik. Terima kasih Pak. Saya juga tidak ngerti. Kalau seperti itu kan artinya simpang siur, ngai-ngai jatuhnya. Jadi datang tanpa program, ya namanya datang ya harus membawa suatu wahana. Jangan datang terus ingin kita yang servis, memfasilitasi, ya nggak begitu caranya. Ya, datang sebagai narasumber diundang atau datang sendiri kan gitu. Kita kan harus memahami hal ke sana karena kita di sini kan butuh akomodasi nggak kecil kan. Mondar mandirnya memang nggak jenengan hitung. Iya. Jenengan dari Tabanan kemari belum makan minumnya, belum ngerokoknya, belum alat-alat lain yang diperlukan. Masalah sosialisasi program yang punya program itu yang sana atau yang sini. Kalau sini kayaknya kan nggak perlu apa-apa. Benar. Benar. Di sini nggak perlu apa-apa, apapun bisa dikemas dalam bentuk apapun yang dijadikan suatu wahana jurnal. Kalau seolah-olah mereka datang menjadi seorang ahli, terus menjadi narasumber, dibayar sekian, dijamin kendaraannya sekian. Kalau dengan nanya nyebrang mobil tanya berarti itu mungkin mobilnya rental. Kalau feeling saya. Tak kira maaf Pak. Nanti kira-kira kita rembuk biasa aja dulu pertama gitu aja. Kita minta arahan aja langsung dari Bapak dan gituin aja sambil meminta ilmunya dia. Ya namanya kemarin saya ditelepon sampai 2 jam. Akhir-akhirnya saya disuruh ngumpulin orang-orang, suruh urunan, ngongkosin dia pulang pergi dari Surabaya ke Bali. Ya, kan lucu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geluduk. Memang dia sebagai apa untuk menyampaikan itu? Wong program-program dia kok kita yang harus mengadakan, bukan kita yang butuh. Kan mereka yang memerlukan sosialisasi untuk pemekaran wilayah riset kan gitu. Harusnya kan kita sehat berpikir saja. Kalau kita tidak sehat dalam menganalisa itu kan akhirnya ada monopoli. Hanya ingin jalan-jalan, kita yang suruh ngongkosi, kan lucu. Iya kan? Benar. Memang di Bali mudah nyari uang. Saya tanya sama Pak Wayan sebagai, mudah nggak cari uang di Bali? Sulit Pak. Oh semuanya ini kan pasif ini, apalagi PPKM ini. Kalau waktu tidak PPKM kan nyari uang agak lumayan, karena tamu dari luar banyak. Mereka kita bisa hantar, kita sebagai guiding, kita bisa menjadi tenaga travel,
kita bisa menjadi penjajah handicraft ya kan, kita bisa menjadi penjajah jualan apapun, itu menghasilkan jualan makanan, buka warung laku. Sekarang tamu kan 1-2 itu pun domestik ya kan, mau nonton lomba-lomba hanya diabusi saja, yang penting sewa perahu ya enggak. Kalau Mbak Agung itu senang apa adanya. Kalau memang kita ingin menengok situasi Bali ya nengoklah aja, ya kan. Kalau kita mau mencoba nengok saudara kita yang sakit ya sudah, datang saja. Kalau mereka memiliki ada pemekaran atau pengembangan liputan, jalankan saja, kan ada SPJ, ada surat perintah jalan, ada uang saku, ada uang transport, ada uang makan, ada uang happy kan gitu. Kuat mata ini menang apalagi komputer Radiasi. ya dapatnya. Dibelikan radiatornya. Apa namanya itu? Itu screen ya, screen radiasi. Screen yang bening tapi anti radiasi ada kok. Mundut lah, beli murah kok. Iya. Ini juga sama tuh. LCD saya pelindungnya bolong, kena nggak tahu dipinjem orang. Kena api kali, kena api rokok. Diledek masalahnya kan plastik. Dan nanti beli yang itu anti radiasi yang bening, jangan yang gelap. Kalau yang gelap jangan rugi, ngambil gambar-gambar jelek. Monitoring pas review juga jelek. Kita mulai membangkitkan liputan-liputan utama aja, Pak Wayan. Ya. Tapi yang terutama kita mesti memilih template untuk Jurnal Wicaksana Bali. Bikin templatenya, memakai salah satu template dari WordPress. Karena Mas Alinya kan sudah langganan di WordPress. Yang itu yang jadi jajar. Kan sudah dikasih Pak Wayan. Sudah. Itu hanya masuk link aja itu. Saya tidak ngerti gini, makanya saya suruh nanti IT saya yang itu kan hanya link. Kita harus memakai template mereka. Logonya disiapkan. Logo Jurnal Wicaksana Bali-nya. Kepengurusannya yang dilantik kemarin, SK-SK-nya, surat penunjukannya, surat perintah tugasnya. Nanti kita mulai setiap liputan-liputan kecil itu harus menjawab apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, ya kan? Gitu. Kapan waktunya? Pokoknya menjawab ilmu komunikasi massa 5W1H, ya kan? Itu aja, nanti kita praktek kecil-kecil. Misalnya mengapa Pak Wayan mengembangkan alpukat di lahan 5 hektar? Mengapa Pak Sandi mengembangkan coklat di lahan 12 hektar, ya kan? Apa saja yang diperlukan? Bagaimana penggarapannya? Kapan memulainya? Ya, di mana posisi dan komposisinya? Bagaimana tipografinya? Nanti semua menjawab dengan baik, kita analisa dengan baik. Oh, ternyata dengan menanam alpukat, menanam coklat, menanam nilem ini menjadi agrospirit di kehidupan masyarakat yang cinta pertanian. Karena kita ini selain maritim juga kita agraris yang unggul sekali. Nanti kalau ibu kota negara ada di Penajam, maka kehidupan maritim itu tumbuh. Jalur sutra akan bangkit kembali. Di sepanjang pantai di perairan Indonesia itu akan tumbuh. Nanti akan terjadi Ring of the Sea. Ring of the Sea ini adalah jalur laut yang mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia. Yakin saya. Ini penting. Ring of the Sea ini adalah jalur
jalur yang melingkari seluruh kepulauan Indonesia. Mulai dari Penajam mengelilingi Borneo ujung, nanti muncul sampai di ujung Selat Malaka. Nanti nyambung terus nanti itu. Feeling saya planning Bung Karno ini tahun 1956 terwujud. Kalau kita konsisten, jangan hiraukan orang-orang yang tidak melek dalam kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau yang memicu kerusuhan, memicu perpecahan itu jangan dibahas, jangan di-share, jangan ditanggapi, langsung laporkan saja itu hoak dan spam. Ini saran Mbah Kung. Karena yang Mbah Kung baca dan analisa dulu sebagai seorang sejarawan, Bung Karno itu merencanakan tata negara di Palangkaraya saat itu. Gambarnya sudah komplit itu, master plan-nya ada. Itu kalau Pak Wayan Subagio punya buku Jalur Sutra, karyanya Pak Handoko, pecinta jalur sutra yang ada di kemaritiman Nusantara ini, maka feeling Mbah Kung, jalur sutra ini akan kembali bangkit. Jalur sutra ini adalah wahana lalu lintas melalui maritim. Maka nanti sepanjang pantai sekeliling Nusantara ini, seluruh kepulauan Republik Indonesia ini akan terjadi ring of the sea. Karena kita negara yang dikelilingi lautan, yang memiliki 2 samudera besar dan banyak punya lautan, laut-laut kecil, selat-selat yang kaya sekali dengan aneka tambang perikanan dan sebagainya. Semua itu ada di negeri ini, negara lain tidak punya. Maka nanti kita harus punya pemikiran, kita munculkan Pak dari jurnal Wicaksana Bali. Bagaimana Penajam ini akan membuat tajam hati nurani kita, tajam pikiran kita, tajam rohani kita, sehingga Borneo yang semar, yang semeleh kanthi marem, yang ikhlas, yang tulus itu menjadi wahana dasar untuk memulai kebangkitan bumi ini. Universe become one in visual. Jadi semesta raya ini akan menyatu. Nusantara ini bisa menyatukan bumi. Karena seluruh kekayaan dunia ini, sekian persen, 50% lah berangkat dari negara kita. Ini harus diketahui oleh banyak orang, bahwa tidak ada negeri surga sesurga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada cermin Sriwijaya, cermin Majapahit yang menghidupkan agraris dan maritim. Sriwijaya juga sama, menggiatkan agraris dan maritim. Sekarang ini ada tambal sulam tumpang tindih karena oknum-oknum yang dipercaya di birokrasi ini tidak menjalankan sistem dengan bijaksana, tidak arif, belum penuh kasih, menjauhkan diri dari welas asih, sehingga terjadi intimidasi, provokasi dan sebagainya yang tidak sehat. Sekarang bagaimana? Kita ini penting untuk menebarkan kasih sejati dalam hidup, sehingga jalur sutra ini bisa bangkit, pribadi-pribadi sejati bangkit, maritim bangkit, agraris bangkit, kreatif bangkit, semuanya tumbuh dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka tahun 2009 ketika Mbah Kung mengusulkan tiap kakak perlu memiliki deposit 3 miliar yang bisa disubsidi dari hasil sumber daya alam yang telah dikuasai oleh negara ini. Apa salahnya? Kalau kita memiliki deposit 3 miliar, maka kita bisa memanfaatkan bunga deposit ini 15 juta untuk operasional, 15 juta untuk emergensi tabungan. Negara tetap kaya raya, rakyat sejahtera, terus berinovasi, berlomba-lomba berinovasi, berlomba-lomba kreasi, sehingga tidak sibuk saja mencari makan. Orang kayak Mbah Kung ini sibuk mencari makan baru berkreasi.
Sibuk cari makan baru berkreasi. Sibuk cari makan udah kehilangan energi. Coba kalau misalnya Pak Wayan Subagio dan teman-teman tidak sibuk cari makan, tapi terus berkreasi, terus berkarya, kan beda energinya. Iya kan? Kita ini sudah capek mencari makan baru berkreasi, lelah cari makan baru berkreasi. Maka Undang-Undang Dasar 1945 yang original yang belum diamandemen itu penting dijalankan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hasil bumi, kekayaan alam semuanya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini harus diwujudkan. Hukumnya sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Turunan hukum lainnya tak pikir ini perlu dianalisa ulang, dianalisa. Yang bagus diterapkan, yang monopoli disingkirkan. Pakai saja. Oh, ini melanggar kemanusiaan, ya Pak Hakim lah yang menentukan saja. Ini melanggar sila kemanusiaan. Oh, ini melanggar persatuan. Ini melanggar ketuhanan. Ini melanggar kerakyatan. Ini melanggar keadilan. Udah cukup itu. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang bisa untuk mengeksekusi. Dan di sini peranan hakim atau teman-teman yuridis memiliki eksistensi besar. Nah, para pelaksana atau eksekutif ini juga makin bagus. Nah, bagaimana orang-orang legislatif ya makin tertib menjalankan amanahnya, perintahnya, tugasnya, sistemnya, birokrasi sudah bagus kok, tinggal menjalankan kok. Tinggal orang-orangnya selama ini kan bagaimana sekarang ini hampir semua penjabat itu korupsi. Iya kan? Semua pelaku-pelaku usaha yang dikasih kepercayaan negara korupsi semua. Jadi ini karena kita kehilangan sebagai pribadi-pribadi sejati di sana. Lambang negaranya jelas, merah putih. Merah weruh salira, putih weruh ing panuju. Berani, suci. Berani karena suci. Berani karena benar. Karena weruh salira, weruh ing panuju maka kuat, maka berkibar. Lambangnya aja Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, bukan burung Garuda. Garuda Pancasila. Garuda yang berperisai Pancasila. Ini harus diingat, bukan burung Garudanya saja. Kalau burung Garudanya baru netes kamu pijak ya mate, ya kan? Tapi Garuda Pancasila ini yang menengok ke kanan, menganankan kebenaran, yang mengembangkan sayap, selalu berlapang jiwa, bertulus ikhlas. Makanya nyambung nanti kalau ada di Penajam sana itu. Memegang mencengkeram pita, apa istinya? Bhinneka Tunggal Ika. Dahsyat sekali loh lambang negara kita. Garuda Pancasila itu. Dahsyat sekali. Benderanya dahsyat banget. Dasarnya hebat sekali. Undang-Undang Dasar 45-nya top banget. Tinggal menjalankan. Apa yang dirubah tidak perlu dirubah. Dijalankan saja. Seru kan itu? Seru banget Pak.